Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjadikan nikmat yang Allah titipkan kepada kita efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini pengingat yang harus selalu kita tanam dalam diri kita, karena sesungguhnya tidaklah kita menjalani hidup ini kecuali karena rangkaian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian nikmat bisa melihat, bisa berbicara, bisa bernafas, kemudian bisa adzan akhirnya Pak Supri. Semua itulah rangkaian nikmat yang tidak putus-putus dari Allah untuk kita. Maka pastikan setiap nikmat itu betul-betul kita konversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah kegiatan di mana betul-betul kegiatan yang Allah cinta dan ridho. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardoh. Jadi ibadah adalah segala sesuatu kegiatan baik perkataan maupun perbuatan yang Allah cinta dan ridho. Maka pastikan setiap nikmat itu betul-betul kita gunakan untuk sesuatu yang Allah cinta dan ridho, sehingga dengannya kita ternilai menjadi orang yang beribadah, yang artinya kita sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Kalau tujuan kita diciptakan adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita ngaji seperti ini Allah akan selalu bukakan pintu-pintu hidayah terus menerus. Satu hal yang perlu jangan ingat bahwa setiap ilmu yang jenengan terima, yang jenengan catat betul ini, setiap ilmu yang jenengan terima kemudian jenengan amalkan, Allah berjanji langsung Allah akan bukakan ilmu yang lain yang jenengan belum tahu sebelumnya. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau jenengan punya ilmu, katakanlah nanti malam ini dapat apa, poin apa yang jenengan rasakan bisa dengan ilmu, kemudian jenengan amalkan, maka Allah langsung berjanji jenengan akan dibukakan ilmu yang lain yang jenengan belum tahu sebelumnya. Maka diantara pahala buat orang yang beribadah adalah ibadah berikutnya. Paham ya? Pahala terbaik bagi orang yang beribadah adalah ibadah berikutnya. Karena ibadah tersendiri itu hadiah dari Allah untuk kita sesungguhnya. Nah, karena rezeki yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bangun sholat malam, bisa menegakkan sholat rawatib. Bayangkan kalau rezeki hanya diukur dengan jumlahnya banyak harta, alangkah sangat menyedihkannya orang-orang miskin. Ya kan? Alangkah menyedihkannya, alangkah tidak punya derajatnya orang-orang yang papa. Ya kan? Masa iya Allah mengukur kemuliaan seseorang dari kekayaannya? Mustahil. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuknya kita. Wala amwalikum, juga jumlah harta kita. Walakin yanzuru, tetapi sesungguhnya Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Amal soleh kita dan kondisi hati kita. Ini penting ini. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, walaupun mungkin kita kurang dalam jumlah harta, kita tetap tahu bahwa kita punya potensi menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngaji seperti ini, Masya Allah, di antara bentuk panjenengan mendapatkan pahala ngaji seperti ngaji berikutnya. Masya Allah, jenengan akan dimudahkan untuk ngaji berikutnya. Jenengan jangan pernah berpikir bahwa ngaji seperti ini itu sesuatu yang setiap orang punya. Enggak, kenyataannya kan tidak. Hatta ada orang sudah sholat isya di sini pun, tahu ada pengajian pun kan enggak berangkat kan. Padahal kalau saya jadi orang-orang yang datang kayak tadi itu, misalnya ada orang, kalau saya penasaran saya, jenengan boleh tanya ke istri saya. Mungkin di antara yang membuat saya alhamdulillah dikasih ilmu terus menerus nggak berhenti karena saya itu mudah sekali duduk di majelis. Mampir di masjid manapun, kemudian kok tiba-tiba di masjid saya duduk sebentar. Dulu sebelum saya di Mahat pun udah seperti itu kebiasaannya. Sehingga hadis yang tadi itu masuk banget, bahwa setiap kali kita mengamalkan ilmu yang kita terima, Allah akan bukakan ilmu lainnya kita nggak tahu sebelumnya. Bayangin coba, kurang apa coba kayak gitu. Jadi kan mungkin di sebuah masjid mampir, dengar, kemudian jadi amalin satu poin, Allah janjikan akan dibuka ilmu lainnya jadi kan nggak tahu sebelumnya. Dari sini kita tahu berarti logikanya sesungguhnya begitu banyak ilmu yang lain yang kita belum tahu. Apalagi bicara ilmu amalah yang Mas Awan sekarang suka ikut sama Ustadz Dwi Condro misalnya, itu kan luas sekali, nggak habis-habis itu cabangnya. Maka
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir oleh Allah untuk bisa seperti ini. Insya Allah. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sungguh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ini permintaan seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang ahli suffah. Tahu ahli suffah nggih? Orang miskin. Ahli suffah itu orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, nggak punya saudara, datang ke Madinah. Maka disebut sebagai ahli suffah karena suffah itu menyebut sebuah tempat di belakang rumah Nabi Muhammad SAW atau di belakang Masjid Nabawi. Orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, ditampung di situ itu. Ahli suffah. Dan hebatnya ahli suffah itulah yang kemudian banyak melahirkan hadis Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Bayangin, salah seorang di antaranya kemudian ketika suatu malam memberikan air wudhu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah merasa sangat dihargai. Inilah pentingnya itu, penting yang berhikmat. Pentingnya berhikmat. Ketika beliau mengambilkan air wudhu Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah salni, mintalah sesuatu kepadaku, kata Rasulullah. Bayangin, yang nyuruh Rasulullah. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon kepadamu, doakanlah aku kepada Allah agar saya bisa menemanimu nanti di surga. Pinter tuh, permintaannya pinter nggak itu? Otomatis di surga Firdaus loh, ya kan? Ya Rasulullah, doakan mintakan kepada Allah agar saya bisa menemanimu di surga. Maka apa jawaban Rasulullah? Bantu saya untuk memintakan doamu kepada Allah agar dikabulkan dengan banyak-banyak sujud. Itu perintahnya. Ini diantara sebab kita mempelajari sholat sunnah. Kemarin di masjid di Miftahul Jannah saya sampaikan setidaknya bagi orang muslim itu ada 40 rakaat, 17 sholat wajib, 11 sholat malam, 12 rawatib. Itu 40. Itu batasan minimal jumlah rakaat sholat bagi orang yang sudah ngaji. Nek wong wis ngaji kok kurang kuwi keterlaluan. Kita nggak membicarakan Imam Ahmad yang 300 rakaat sehari semalam dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit 100 rakaat. Kita bicara kita orang sudah ngaji zaman sekarang. Minimal 40. Tegak sholat 40 rakaat. Jangan kurang dari itu. Harapannya nanti dengan itu insya Allah dibukakan ilmu-ilmu lain yang kita tidak tahu sebelumnya. Sahih. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah tinggalkan setiap ilmu yang sudah lewat kepada kita, catatannya dengan di dalam buku-buku itu, di-replay ulang, kemudian mencoba diamalkan. Nanti Allah sendiri yang akan bukakan, insya Allah. Baik, kita kemarin untuk kitab kita di negeri akhirat sudah sampai kepada 3 jenis orang ketika menyikapi kematian, yaitu ada orang yang sibuk, ada orang yang taubat, dan ada orang yang arif. Orang yang sibuk adalah orang yang terperdaya sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 185, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Memang segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita berpotensi untuk memperdaya kita, dan orang sibuk adalah orang yang terperdaya dengan itu. Orang sibuk adalah orang yang terperdaya dengan itu. Maka kita menghindari demikian. Yang kedua adalah orang-orang yang taubat, adalah orang-orang yang sebagaimana seorang yang hendak melamar kekasihnya, dia ditanting sama kekasihnya untuk datang, nggak mau-mau. Alasannya apa? Bekalnya masih kurang. Masih ingat gak? Karena bekalnya masih kurang. Dia bukan benci kematian karena takut bertemu dengan Allah. Bukan karena nggak cinta sama Allah maksudnya. Dia khawatir bertemu dengan Allah itu karena merasa belum cukup bekal. Kita semua, ya enggak? Ya toh? Kita semua kan pada posisi itu. Apa Mas Maman enggak? Udah siap kan? Udah siap kan? Udah tak tunggu gitu. Rasa-rasanya belum rasanya. Pak Supri aja yang udah tua kayaknya belum deh. Nah ini orang-orang yang tobat. Apa indikasinya? Ya sebagaimana jenengan mau melamar seorang wanita. Ketika jenengan betul ingin, berarti jenengan betul-betul aslinya. Ning siap-siap amarku jenengan belum cukup, merasa, "Duh, aku nek kei mung 10 itu ya kurang gitu." Mas-masane mung sak menit itu ya kurang. Bayangin, Ustadz Firanda barusan nikahin anaknya putrinya kan, barusan kemarin viral. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya uang 100 juta plus emasnya 190 gram. Kalau nggak 190 gram berapa itu? Berapa nilainya itu? Besar sekali, Masya Allah.
Besar sekali nih, zaman sekarang ya, anak muda melamar dengan mas kawinnya uang tunai 100 juta plus emasnya 190 gram atau berapa saya agak lupa. Tapi yang jelas banyak sekali lah, banyak sekali. Ya, tadi uang tunai tegas loh. Saya nikahkan anak saya. Masya Allah. Artinya orang ini mempersiapkan dirinya. Maka indikasi orang tobat adalah dia sudah mulai mengumpulkan amal soleh, sehingga tidak lewat waktu kecuali untuk memproduksi amal soleh. Sebagaimana orang mau ngelamar, jadi kan kalau bukti mau ngelamar betul kan yuk dengan persiapan betul. Kalau bukti nih orang mau pengen menang, nggak menumpuk sesuatu yang akan dibawa. Maka orang tobat itu indikasinya sekali lagi dia sudah mulai menghitung-hitung, saya waktunya untuk ibadah apa enggak ini? Saya hartanya untuk ibadah enggak ini? Mata saya untuk ibadah enggak ini? Tangan saya untuk ibadah enggak? Begitu terus itu. Inilah orang yang tobat. Dia masih benci dengan kematian. Padahal hadisnya bagaimana? Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci mati. Ini maksudnya tafsirnya gitu di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau engkau benci bertemu dengan Allah, maknanya engkau benci kematian, maka Allah juga benci bertemu sama kamu. Dan orang tobat tidak termasuk dalam kebencian ini. Karena kebencian dia terhadap kematian bukan karena ini, tapi karena dia khawatir bekalnya belum cukup. Itu yang saya rasakan. Itu saya rasakan sampai hari ini. Makanya saya kalau udah mulai sakit parah, nggak enak, nggak nyaman, mesti saya bilang, ya Allah, ya itu insya Allah meninggal, tapi yuk ini iso aja lagi. Itu masih nawar-nawar. Kenapa? Merasa belum cukup. Merasa belum cukup. Adapun orang yang arif adalah orang yang sudah menanti-nanti saat perjumpaan dengan kekasihku. Kata orang arif, kapan waktunya tiba? Itu. Masya Allah. Jadi itu kemarin pelajaran kita di pertemuan sebelumnya, dan kemudian kita juga sudah menyimpulkan bahwa siapa yang paling baik di antara mereka adalah yang memasrahkan tentang ketetapannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik yang arif, yang tobat itu dua-duanya sebenarnya baik. Tapi yang paling pasrah kepada Allah itu yang paling baik, insya Allah. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa nanti ada subbab, jangan pernah engkau meninggal kecuali sedang berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah jangan meninggal kecuali hatinya sedang berprasangka baik kepada Allah. Saya masuk surga, saya diampuni, saya hilang dari rasa takut, begitu. Jangan meninggal kecuali dalam rasa seperti itu. Jangan sedang membenci Allah, dengan berprasangka buruk kepada Allah. Itu jangan. Ini harapan kita jauh lebih besar. Kemudian kita juga kemarin sudah membaca tentang anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Maka jangan mulailah ziarah kubur. Ziarah kubur yang mana yang dimaksud? Khususnya ziarah kubur kepada orang tua jenengan kalau sudah seto. Kalau tidak, keluarga besar jenengan, nasabnya dengan ke atas. Kemudian ke kaum muslimin secara umum, dengan ziarah ke kuburan sekali waktu. Kalau sekarang ziarah kuburan kayaknya nggak sakral di tempatnya Pak Tufan tuh kuburan samping dekat nih Pak. Ya semua mampir kan di perumahan, jejer perumahan. Itu yang saya di Jogja nggak temukan tuh itu. Kalau saya di Cilacap namanya ziarah itu memang ya ziarah kubur tenan kalau tempat saya itu. Itu tempat yang terpisah, biasanya di dekat lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola, ada jalan, ada sungai besar. Nah disitulah kemudian digelar besarnya yang namanya kuburan. Tempat saya gitu. Tempat saya sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi pohonnya besar-besar. Ada pohon salam yang besar, ada pohon rah namanya. Tahu pohon rah nggak? Pohonnya kalau dipotong mesti ada kayak darahnya itu loh. Namanya pohon rah. Itu di kuburan mesti ada. Jadi ziarah ke kubur itu benar-benar luar biasa. Jadi kita membaca doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslim. Itu kita kerasa betul gitu. Kita kerasa betul. Nah di Jogja memang agak-agak kurang sakral memang sepertinya. Yang Brajan ya dan sebelah selatan Brajan namanya apa? Gonjen ya mungkin keluarga kayak yang cerah masjid dikit-dikit kayak gitu. Tapi ya seharusnya jangan bisa menghadirkan doa itu loh, orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Ya, jadi kondisinya memang agak berbeda. Ya. Tapi kita tahu dalilnya bahwa memang ziarah kubur itu seharusnya sangat mengingatkan kita pada kematian. Mas Wan gimana Mas Wan? Jadi kalau ziarah kubur kerasa nggak? Termasuk yang kerasa banget gitu? Iya. Bagus itu. Harusnya begitu. Jangan gimana Mas Jono? Iya terasa. Terasa ya? Ya saya juga. Saya kalau udah ziarah rasanya tuh, ya Allah akan seperti ini gitu. Kalau sampai saya batin, besok saya. Iya. Apalagi kalau jenengan udah biasanya pernah berkali-kali nurunin
Nah, saya beberapa kali. Malah Mas ini udah sering Mas ini nurunin. Belum. Kalau pas sampai itu kayak mandikan, berapa? Sudah, itu juga sama sebenarnya. Ketika apanya nurunin ke kubur itu kerasa banget. Saya mungkin ada sudah 3, 4, 5 kali atau ya 5 kalian lah. Nurunin itu betul-betul keras. Makanya saya termasuk yang kalau punya kesempatan, kalau saya datang ke ziarah kubur, bukan ziarah kubur, mengantarkan orang mau dikuburkan, kalau saya ada kesempatan saya turun Mas ini. Saya termasuk yang berusaha turun. Kalau keluarganya mengizinkan saya turun biasanya. Karena itu kerasa banget itu, kerasa banget. Apalagi waktu kakak saya yang meninggal, kakak saya yang meninggal itu, saya kebetulan ada amar tuh nyoting dan diupload sampai hari ini masih ada itu. Kalau lihat lagi, ya Allah, masih kayak gini. Saya gotong dari jalan, gitu, ikut gotong, kemudian ikut nurunin itu. Ya Allah, segininya gitu. Itu waktu itu kakak saya yang perempuan itu 48 tahun usianya, ditinggal suaminya. Suaminya 53 waktu meninggal. Jadi Pak Supri dan Pak Tepan udah lewat. Kakak saya 53 dan Masya Allah, saya banyak dapat ilmu dari beliau. Naik motor saya dari beliau, bisa naik motor. Terus ilmu matematika, karena dia guru matematika dari beliau. Dulu dari UNY matematika. Masya Allah, saya selalu berdoa untuk beliau, rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian di bab berikutnya judulnya adalah sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu begitu. Nyambung tuh dengan yang ini. Tadi kan kita ada orang yang tobat takut mati, ada yang berharap mati. Yang kan berharap mati, ya kan? Dan orang yang berharap mati tadi juga bukan orang yang dikatakan sebagai orang yang keliru, karena dia berharap matinya ya sudah siap, dia udah ingin bertemu kekasihnya. Alasannya itu karena cinta betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam hadis tadi maksudnya. Nah, tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kisah ini dengan sudah pernah dengar tentang salah seorang dari saya ambilkan dari kisah yang cukup terkenal, bahwa ada orang nanti dengan bisa ambil cerita ini untuk dikisahkan kepada orang-orang lain. Ini sering saya sampaikan di bulan Ramadan sebenarnya, tapi sekarang saya perjelas siapa atau dia itu. Dari Abu Salamah, dari Thalhah bin Ubaidillah. Ini dari Abu Salamah, dari Thalhah bin Ubaidillah. Sesungguhnya 2 orang dari kabilah Bali, namanya kabilah Bali. Karena kenapa dikatakan kabilah Bali? Karena dinisbatkan kepada Bali bin Amr bin Al-Haf bin Quda'ah. Makanya namanya kabilah Bali. 2 orang. Ini dua-duanya orang-orang utama. Dua-duanya orang utama. Monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ngaji dulu nggih. Habis tasin. Jadi ini 2 orang dari kabilah Bali. Kabilah Bali. Kenapa Bali? Karena Bali bin Amr bin Al-Haf bin Quda'ah datang ke Rasulullah untuk masuk Islam bersamaan. Ini dua-duanya orang utama. Kemudian yang satunya secara umum ibadah umumnya sama, secara umum sama. Termasuk mereka berdua termasuk rajin dalam kegiatan jihad fisabilillah. Seorang dimatiin tidak dua-duanya orang ini. Tapi sebenarnya yang satu secara umum lebih rajin lagi. Jadi dua-duanya orang rajin, mirip-mirip, tapi yang satu dikatakan lebih rajin. Istilahnya si jenis mangkat perang, sama-sama berangkat perang. Yang ini mungkin ini perangnya 3 jam, ini 2 jam gitu lah. Gitu. Lebih giat lagi ini salah satunya. Kemudian ketakdir salah satunya meninggal. Salah satunya meninggal. Kemudian 1 tahun berselang, yang temannya juga ikut meninggal. Berarti selisih 1 tahun. Maka kemudian Thalhah berkata, lalu saya bermimpi, ketika saya di pintu surga, ternyata saya bertemu dengan 2 orang ini. Setelah melewati Kontoroh, Kontoroh tahu lapangan yang untuk menyelesaikan persoalan antar kita manusia. Jangan punya utang dengan orang lain itu diselesaikan dulu. Jadi nggak ada orang masuk surga punya tanggung, itu nggak ada. Harus selesai dulu di Kontoroh, di Kisos. Hewan bertanduk ditanduk oleh hewan tidak bertanduk diselesaikan sebelum dimatikan kalau mereka. Kalau kita sebelum dimasukkan ke surga. Jadi dengan pernah meludahi orang
ini selesaikan di situ. Jangan pernah menzolimi orang di situ. Jadi walaupun jenengan udah lewati hisab sukses loh, jebul arep mlebu surga, kumpulkan di sini. Gitu. Siapa-siapa yang punya masalah dengan orang ini, ayo sejer. Masing-masing disuruh menyelesaikan. Kowe utang karo aku to, nek ben, piro iki. Lah piye saiki? Kayak gitu. Diselesaikan subhanallah. Nah, makanya pastikan selesai di dunia, pastikan. Jangan punya tanggungan, pastikan selesai di dunia. Kalau jenengan punya persoalan yang terkait dengan menyakiti orang, segera selesaikan itu. Lebih sulit masalahnya duit, diumumnya biasanya duit, ya kan? Siapapun yang punya hutang, siapapun yang merasa pernah dihutangi oleh si mayit, itu kan dihubungkan sama keluarga, maka monggo datang ke saya. Kalau keluarganya baik, datang tok lah dibayar apa doa, ya kan? Maka kalau yang terkait dengan menyakiti orang kan nggak diumumkan siapa dulu yang menyakiti atau merasa tersakiti oleh si mayit ini, kan nggak ada kayak gitu, ya nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Maka diselesaikan, jangan sampai nggak diselesaikan. Pastikan sebelum dengan sakit yang berat, selesaikan itu semua, karena akan dikumpulkan. Lalu terdengar panggilan dari dalam sorga memanggil orang yang lebih akhir matinya. Padahal orang yang pertama mati di medan perang, berarti mati syahid, iya enggak? Iya enggak? Mati syahid, yang satunya mati biasa. Maka kemudian Tolhah terheran-heran, bagaimana mungkin orang mati syahid kok didahului orang-orang yang mati biasa saja? Itu kan menjadi polemik lah zaman sekarang gitu. Jadi cerita desas-desus di kalangan para sahabat. Lalu kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang kalian herankan dengan hal itu? Apa yang kalian herankan dengan hal itu? Kenapa kalian heran dengan orang yang dipanggil ke surga malah yang belakangan mati, padahal dia tidak jihad fisabilillah, dia tidak mati sebagai orang yang sedang jihad fisabilillah? Ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling rajin di antara kedua orang itu. Kemudian dia matinya mati syahid ya Rasulullah. Kemudian dia rajin ibadah ini itu. Tapi kenapa kok kemudian didahului orang yang mati belakangan? Maka Rasulullah kemudian menjawab, bukankah dia telah hidup 1 tahun lagi setelah temannya meninggal? Dijawab, betul ya Rasulullah. Kemudian, bukankah dengan waktunya itu, nah ini poinnya ini poinnya, ini dikatakan wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Andai saya masih dikasih waktu, kata Rasulullah, ya Allah, waktu itu ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan. Kata Rasulullah, bukankah dia dengan 1 tahun berlalu, dia bertambah jumlah sholatnya, dia bertambah jumlah sedekahnya, dia bertambah ini begitu. Jadi bukan persoalan hanya bertambah umurnya saja, tapi bertambah umurnya, bertambah jumlah amalnya. Maka statementnya tadi apa? Orang yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan baik banyak amalnya. Bukan berhenti di yang paling panjang umurnya. Nanti kalau ada hadis lain yang mengatakan paling panjang umurnya tapi buruk amalnya, itu buruk-buruk orang. Isi mendingan mati cepet nek elek ini. Paham ya? Nek wong elek mending mati cepet. Ketimbang umurnya tua elek, itu paling parah. Maka perhatikan betul nih. Itu sebenarnya rangkaian hadis panjang tentang yang doa tadi itu. Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair, wal mauta rohatan li fi kulli syar. Itu doa yang agak panjang sebenarnya. Nanti redaksinya saya bagilah insyaallah. Ya Allah, jikalau saya dikasih waktu 1 hari 2 hari, ya Allah pastikan tambahan waktu itu ada tambahan kebaikan buat saya. Jangan sampai bertambah waktu tapi tidak bertambah baik, wis keliru, soyo menit tambah elek. Itu. Makanya dengan sudah ngaji seperti ini, sudah lewat waktu, harus meningkat. Nggak bisa nggak punya posisi tawar. Harus meningkat cara bersikapnya, cara bicaranya, cara ibadahnya. Harus meningkat, nggak bisa enggak. Harus meningkat. Ya. Kemudian dijawab, benar ya Rasulullah. Karena itulah jarak di antara keduanya lebih jauh dari jarak bumi dan langit. Bayangin, jarak keduanya itu lebih dari jauh. Intinya poin api ya aduh banget. Menggoro-goro selisih setahun. Nah ini yang saya ceritakan ke para sepuh saya ketika minta mati.
Aku orang dijemput-jemput ya jenengan dereng mireng napa Mbah. Niki lak jenengan saya elinge nggih. Hati oh iya ding ya bener nah kita pengen mati. Jadi kadang-kadang orang tua kan gitu suka agak-agak pikun sendiri gitu. Bacaannya oke banget lali napa jenengan kali hadis niku tentang dua orang dari kabilah Bali. Iya. Akhirnya sadar, semangat lagi gitu, semangat lagi. Masya Allah. Dan beliau ibu mertua saya juga masih hidup, masih sehat. Jadi masih ada, saya bilang jenengan itu beruntung, tak sian dan koncone. Nah, orang konco terbaik ya bojone dhewe to. Iya lah, Mas Wan, bojone wong liya. Saya memastikan loh ini. Ojo ora Ustaz, aku katanya sing ngawian bojone wong liya ini masalah. Bismillah. Saya kalau dengar Pak Tuan cerita dengan ibunya pagi-pagi mau ke tempat saya memeluk istrinya, sumur beliau loh. Ayo, biar jangan yora. Cium pipi kanan pipi kiri, ya, beliau loh. Isin orang. Contohnya kalau saya bawa orangnya loh. Udah wajar ya. Lah iya, udah wajar. Lah sing udah orang itu loh wajar. Kalau yang sepuh saja masih seperti itu. Saya seperti itu saya seperti itu. Saya tegaskan saya seperti itu. Ini saya pulang dari mana-mana ngajar, saya pasti peluk dia, cium kanan kiri, pasti. Demikian juga ketika saya mau bepergian. Yaitu merekatkan. Makanya saya termasuk kalau tidur termasuk pakai madhab Syafi'i, bukan pakai madhab Hambali. Jadi saya wudu bersentuhan nggak batal. Kalau pakai madhab Hambali maksudnya, bukan pakai madhab Syafi'i maksudnya. Kalau madhab Syafi'i kan batal. Ya biasa nih, ada-adaan turunin kono wae. Gitu. Ini cerita lucu tentang fikih ini. Makanya lintas fikih itu kadang-kadang penting. Jawabannya wong sing bingung banget iki mesti lintas madhab wae ngono mesti. Dan itu banyak kasus iki, banyak kasus bukan hanya persoalan wudu iki. Misalnya contoh hukum tentang tai cicak. Gimana? Jenengan sholat peluk tai cicak basah. Pakai yang mana coba jenengan? Kalau secara jumhur mengatakan najis itu batal sholatnya jenengan. Jenengan harus ganti baju, kemudian jenengan sholat lagi, batal. Tapi ada pendapat dalam satu mazhab yang mengatakan tidak. Nanti kita pembahasannya di Miftahul tentang bab tentang itu, insyaallah. Atau di Miftahul atau enggak ya? Di Miftahul udah lewat kayaknya. Pembahasannya yang mau itu di Mancasan. Ini baru mulai malam besok, mulai masuk tentang persoalan itu, persoalan najis, insyaallah. Kan cicak kan kadang jadi masalah ya enggak sih? Masih ada tul. Mana yang dimaafkan? Yang kering dimaafkan. Tapi kalau basah nggak dimaafkan. Yang kering dimaafkan. Berarti itu termasuk kotoran burung, tikus. Itu kalau yang kering banget itu dimaafkan insya Allah. Tapi kalau basah, sepakat ada jumhur ulama mengatakan najis. Tetapi itu ada kekhususan lagi kalau orang yang suka was-was. Wongnya was-wasan banget. Stres orangnya itu gampang stres itu dimaafkan. Waduh. Nah, itu dimaafkan. Itu pembahasan di bab tentang najis. Itu bab fikih yang lain nih, insyaallah. Nanti malam ini saya sedikit singgung tentang masalah tafsir karena nanti insyaallah di Masjid Baitul Salam Mas. Yang dia di kebelakangan itu. Rencananya sampai malam ini mulai pada maghrib sampai isya tafsir insyaallah. Nanti dari tafsir ini saya balik dari amma yatasaalun insyaallah. Dulu kan kita dari belakang. Ini biar nyambung kalau jangan mau ikut maksudnya dekat maksudnya. Sehingga materinya insya Allah berbeda. Jadi karena perbedaan waktu hidup 1 tahun saja ternyata sudah sangat jauh. Maka atas Pak Pri yang istrinya sudah meninggal Pak, supaya beliau masih mendapatkan manfaat, jangan banyak doain, istighfarnya harus banyak karena beliau sudah tertutup. Jadi Bani Adam itu in qata amaluhu illa min salas. Kalau sudah meninggal maka terputus seluruhnya ila kecuali dari 3. Ya termasuk suaminya mendoakan istri itu berpahala insya Allah buat yang bersangkutan, diampuni insya Allah. Kalau jangan punya uang sedekahlah untuk dia sekali waktu. Punya uang 500.000 sedekahkan atas nama istri. Jangan dapat apa? Jangan dapat pahala karena menyenangkan atau ngeramut istri. Gitu. Seperti itu Pak caranya.
Jadi jangan sampai orang-orang yang kita kasihi berhenti. Ya. Mereka sudah nggak bisa apa-apa kan, betul-betul mengandalkan kita yang masih hidup. Semoga dengan kita seperti itu, nanti kalau kita meninggal, anak cucu kita, teman baik kita juga demikian. Kan mau nandur mesti ngunduh, gitu. Orang mungkin nandur durian kok bawa kemudian entuk kelopo, ya kan? Kita berharap tandurannya panennya durian, ya tandurannya durian. Gitu. Itu sedekahnya tiap bulan atau tiap tahun sekali? Itu setiap jenengan punya kesempatan. Setiap jenengan punya kesempatan. Pokoknya jenengan kerenteg. Nah ini saya bilang, di antara bentuk hidayah itu kerenteg. Kalau jenengan kau ngerti, kerenteg, aku pengen sedekah, langsung, jenengan langsung. Jangan tunda nanti. Kalau nanti setan masuk. Pokoknya ini untuk semuanya aja. Kalau jenengan kerenteg ingin berbuat baik, itulah hidayah itu. Itu hidayah. Biasanya setan masuk, alah engkau baik. Padahal hidayah itu tadi, kerentek ingin berbuat baik, kan ada, iya enggak? Ujuk-ujuk jenengan pengen gawe api, iya enggak? Kadang-kadang seperti itu, entah apa bentuknya, entah pengen ngomong api, pengen punya program yang baik, Mas Denny misalnya, itu langsung, jangan ditunda, karena setan akan masuk langsung, entar. Itu juga saya laksanakan. Tapi ini baru setiap tahun sekali gitu. Ji, diperbanyak Pak, diperbanyak. Setiap tahun 3 kali. Jadi kami ambilkan dari gaji 3 bulan. Ji. Dari sana ya. Ji. Kapan gitu. Ji. Ya itu juga, itu sudah baik. Makanya ada kalimat begini Pak. Ibadah itu yang terbaik adalah yang kontinu, walaupun sedikit. Ini penting karena kontinu itu menjaga supaya ketika jenengan pas meninggal, pas lagi. Kalau setahun sekali kan kita jaraknya jauh banget. Yang bagus kan ketika jenengan sedang, barusan saja jenengan menyedekahkan untuk istri, jenengan meninggal, itu kan bagus banget. Bagus banget itu. Makanya amal itu yang terbaik adalah walaupun sedikit tapi kontinu. Opo meneh oke, kontinu. Infak itu Pak, kadang atas nama saya, atas nama ayah saya, ibu saya. Bisa. Atas nama istri saya. Iya. Itu kan tidak sombong ya Pak, saya kan pasti infak. Semampu saya. Nah itu dikontinukan terus itu. Di samping kami potongkan 2,5% dari hasil saya. Yang 3 bulan tadi. Ya itu mana bagus, berarti sudah double Masya Allah. Intinya makin banyak makin bagus. Makin kontinu makin bagus. Apalagi kalau untuk orang-orang yang sudah meninggal kan memang ya sekali lagi andalannya ya cuma kita. Nanti jenengan juga akan dibegitukan oleh anak cucu insya Allah. Itu otomatis itu insya Allah, karena anak cucu melihat kita kan. Jadi sekali lagi khairun nas, sebaik-baik manusia, man, siapa yang tola umuruhu, yang panjang umurnya, kemudian wahasuna amaluhu, dan baik amalnya, itu khairun nas. Tentu saja ada hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Makanya ini kasusnya berbeda-beda nggih. Rasulullah menyampaikan itu dalam kasus yang berbeda-beda. Tapi kan intisarinya sama. Dikatakan wasyarrun nas, adapun manusia terburuk man, siapa saja yang tola umuruhu, panjang umurnya. Kemudian dikatakan wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Saya kayak gini udah saya tanam sama Amar loh. Mar, nek kowe ngarep gawe lek njaluk mati wae. Sampai bilang kayak gitu. Sampai tak tantang kayak gitu. Nih dalilnya kayak gini nih. Kowe nek nambah umurmu ngarep gue lek njaluk mati wae. Itu ya kok kayak gitu. Iya dalilnya kayak gini, saya bilang itu. Saya takut-takuti dia. Termasuk Abdul juga sama. Nah, itu. Sama. Jadi sejak dari kecil saya ajak mereka berpikir masalah kematian. Karena Rasulullah menyebutnya yang paling banyak mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Ya gimana lagi? Ya kan? Memang yang banyak mengingat mati itulah yang cerdas, dan itu fakta. Okay? Kemudian orang di dalam kubur menyesal tidak bisa menambah amal dengan di sini bahasanya dengan tasbih dan ruku. Di antara mereka minta dikembalikan untuk hal itu dengan tasbih ucapan subhanallah dan ruku, berarti di dalam sholat. Jadi di antara mereka ingin balik ke dunia dalam rangka untuk tasbih dan ruku. Jadi maksudnya panjangnya umur dia. Oh nek ngerti koyong ini aku lebih nyeluk tambah umur ben iso tasbih iso ruku. Ucapan subhanallah dan ruku di dalam sholat berarti. Nah ini perintahnya khusus nih. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman,
ingatlah Allah zikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila, wasabbihuhu bukrata wa asila. Kekhususan di pagi hari banyak-banyaklah mengucapkan subhanallah. Nah, kita sudah belajar tentang zikir pagi, zikir petang, itu sudah mencakup semuanya. Sudah mencakup semuanya. Bukankah di dalam zikir pagi petang ada subhanallah wa bihamdi, ya kan? Subhanallah berapa kali itu? 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian ditambah lagi subhanallah wa bihamdi ada tahul kembali tunas wa sita arsi wa midada kalimati. Itu mana tambahan lagi 3. Berarti ini semua sudah insya Allah kalau zikir pagi, zikir petang berjalan baik, cukup di dalam memenuhi. Walaupun perintahnya perbanyak. Wasabbihu bukrata wa asila. Baik pagi dan petang. Ini diantara dalil zikir pagi, zikir petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik orang-orang yang beriman, banyaklah mengingat Allah. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Khususnya di pagi dan petang, perbanyaklah ucapan tasbih subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi, dan yang semisal itu. Nah, maka pelajaran dulu jangan dilupakan ya, kita udah belajar kan tentang zikir pagi, zikir petang. Masih ingat nggak? Ini onrangnya isi kelingan orang. Kalau diamalkan insya Allah kelingan. Sudah ada yang clear hafal total zikir pagi, zikir petang tanpa baca teks? Masih baca, Pak Pri? Masih baca ya? Belum? Biasanya cuma membaca setelah sholat dan subuh, saya membaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi. Iya. Itu bagian dari zikir pagi. Bagian zikir pagi. Subhanallah wa bihamdihi itu 100 kali, astagfirullah 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih. Sholawatnya minimal 10 kali. Kemudian sebenarnya diawali dengan ayatul kursi. Kalau sholawat biasanya setelah salat tahajud 100 kali. Setelah salat tahajud sholawat terbanyak, tapi yang lebih diperbanyak istighfarnya. Karena perintah di dalam Al-Quran, hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka orang-orang saleh adalah orang-orang yang bangun malam dan dia beristighfar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, emang mereka itu orang banyak keliru pas siang harinya? Maling kah? Mabuk kah? Kok sampai istighfarnya banyak? Bukan. Mereka khawatir sholat malamnya nggak diterima. Makanya dia istighfarnya banyak banget. Dikatakan hum, mereka itu yastaghfiruna bil ashar, banyak beristighfar di waktu sahur maksudnya. Hum yastaghfiruna bil ashar gitu. Jadi kemudian sebagian mereka orang-orang yang mati itu bermimpi dalam tidurnya. Jadi mereka juga tidur Kita menyesal pada masalah besar ini. Kita mengetahui tapi kita tidak beramal. Kalian mengetahui tetapi kalian tidak beramal. Paham maksudnya mereka tuh yang disesali di dunia aku tinggal aku yo sinau kali tatwahid ben ngono kae. Kok yo ora tak lakoni itu. Kok yo ora tak lakoni. Maka tadi saya di awal Mas Deni dengan belum datang tadi, di antara pahala orang yang melaksanakan sebuah ibadah, tapi yang udah dapat di Miftahul kemarin adalah dia diberi ibadah berikutnya. Pahala yang besar buat orang yang beribadah adalah ibadah berikutnya. Digawe iso ibadah meneh. Itu diantara pahala besar dari seorang yang mau ibadah. Kemudian yang kedua apa? Orang yang mengamalkan satu ilmu, Allah berjanji dia akan dibukakan ilmu lain yang dia belum tahu sebelumnya. Jangan kan nggak tahu, nggak tahu banyak ilmu, dan kita nggak tahu hari ini. Kalau jangan mengamalkan ilmu yang sudah jangan peroleh, Allah janjikan jangan dibukakan pintu yang lain, ilmu yang lain yang jangan belum tahu. Nah itulah makanya orang kalau mengamalkan itu akan bertambah pinter, karena memang Allah buat dia jadi pinter. Jangan ingat ketika kita belajar awal-awal dulu tentang man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yufaqihu fiddin. Maka Allah akan pahamkan dia persoalan agama. Pahamkan itu dua maksudnya. Dipahamkan jenengan ngerti maksudnya. Sinau yo ngerti maksudnya. Kemudian dipahamkan maksudnya jenengan nglakoni. Itu maksudnya. Maksud dipahamkan itu maksudnya. Jenengan tahu dan jenengan nglakoni. Nek ngerti tok nggak cukup. Karena baru irsad wal bayan, belum hidayah taufik. Irsad wal bayan adalah hidayah jenengan tahu ilmunya. Seperti sekarang ini. Ya kan orang tahu kan ke masjid itu bagus. Semua orang juga tahu bab tentang irsad wal bayan terkait dengan masjid. Ngerti nggak kalau ke masjid itu bagus? Orang umum yang nggak ngaji, ngerti nggak? Ngerti.
Tapi untuk jadi amal soleh butuh hidayah taufik. Nah, inilah pentingnya kita ngaji duduk seperti ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan di dalam ibadah. Makanya nek mau ngaji, orang lakoni yakin mentok dia. Mungkin dia akan berhenti ngaji malahan. Makanya saya yakin kalau seorang ustadz menyampaikannya serius. Jangan tahu nih, Pak yang sudah pada ke masjid yang lain, Pak Tuan juga tahu kan. Saya jumlah orang nggak ngaruh kok buat saya kan. Saya menyampaikan dimanapun ya begini. Nggak ada urusan mau 3 orang, 4 orang, 10 orang, 50 orang ya tetap sama. Karena soal saya adalah soal saya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin di panjangan itu masuk. Saya itu berharapnya dengan masuk betul, kemudian Allah berikan taufik dengan melakukan. Dengan itu nanti saya dipermudah mengajar jenengan. Karena jenengan sendiri akan dibukakan ilmu-ilmu yang jenengan belum tahu sebelumnya. Itu janji Allah kepada kita orang yang melaksanakan satu ilmu. Nah, ini penting nggak coba itu? Penting itu. Ini orang ngaji terus kepiye? Apa yang ngerti? Ngertinya ya mau nongki. Dolan wae wis tuwa. Kadang-kadang suka sedih itu. Saya menyaksikan sesepuan yang nggak ngaji itu menyedihkan, Pak Taufan. Kemudian berikutnya, subjudul berikutnya adalah sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Jadi ini cara menghubungkannya, pengarang penulis kitabnya itu bagus banget. Bahwa faktanya kadang-kadang kita mengalami sakit. Jangan tahu sakit itu kembangnya wong mati. Pengantar kematian secara umum sakit, secara umum. Walaupun tidak selalu. Ya kan? Maka di sini diberi kabar gembira buat kita. Sakit itu adalah penebus dosa bagi setiap muslim. Makanya jenengan kalau dikasih kabar gembira ini mesti jenengan senang. Sakit secara zat dan banyak hadis hadir memang menebus dosa kita. Maka kalau jenengan ada yang begel-begel dinikmati. Saya itu tak nikmati Mas Dini sembari ini nih. Saya sudah nggak bisa begini sempurna. Buka botol Atos, klek sakit banget gitu. Saya kadang-kadang ya ini mungkin cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Dan ketahuilah kalau dengan ini semua belum cukup, kata Rasulullah, nek jenengan kei sakit orang cukup, maka jenengan nanti ketika sakaratul maut akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit sakaratul maut yang jenengan itu lebih berat. Dan itu yang menjadi senjata pamungkas jenengan pulang kepada Allah dalam kondisi bersih. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang soleh, kadang-kadang justru ketika di akhir itu betul-betul sakitnya berat. Karena Allah berkehendak dia tuh pulang bersih banget. Sebaliknya, ini masih di hadis yang sama. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim akan sangat diringankan sakaratul mautnya. Jangan perlu tahu. Jangan pernah lihat orang non-muslim mati tersenyum. Sini di nggojas ya loh. Senyum ada nggak? Banyak. Kalau orang kafir perbuatannya baik, sedekahnya banyak, api kehidupan dunianya, amalahnya, nulungin wong, maka Allah janjikan kepada dia ringan sakaratul mautnya. Kenapa? Sebagai balasan tuntas sehingga nanti di akhirat tidak nagih lagi. Kamu jatahnya tinggal masuk neraka jahanam. Seluruh kebaikanmu sudah dibayar, termasuk diringankan di sakaratul maut. Itu loh. Makanya jangan heran kalau melihat orang kafir matinya kata enak banget gini. Terus wong sing soleh kok malah kayak ngono. Kita udah tahu ilmunya. Kalau yang nggak ngerti kan, mau nggak dihukum gue. Terus kayak opo kayak mau tukang sholat kok yang ngono. Jegek misalnya. Bisa jadi memang dia masih ada yang kurang di sisi Allah. Dengan sakaratul maut yang teramat sangat, dia pulang kepada Allah dalam kondisi sangat bersih. Udah tahu ilmunya Jadi jangan pernah berpikir kalau ada orang ahli agama matine rekoso bukan berarti dia buruk. Jadi secara asal sakit itu memang menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi harus paham ini supaya kalau jenengan pas sakit itu. Karena kebanyakan orang sakit itu berpotensi digoda oleh setan tidak rito. Kalau jenengan pas sakit banget kemudian mau meninggal, setan masuk. Ngene kita Tuhanmu karo kowe ndi emane? Begitu kira-kira. Sehingga kita tidak itu. Kok ini mentok Gusti Allah? Nah, kata-kata kok ini mentok Gusti Allah ini bahaya nih. Berarti kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diharapkan oleh setan. Bahkan sampai sahabat Nabi pun ada yang bunuh diri saking gak kuatnya kena panah. Berarti contohnya sudah ada kan bahwa orang tidak berhasil dengan sakitnya. Ada nggak orang yang bunuh diri dengan alasan wis suwe banget loro ora mari-mari, ada nggak? Jangan lihat di YouTube banyak banget. Apa sebab gantung dirinya? Pun boten kiat.
saking lorone. Subhanallah. Ya Allah, saya berlindung dari yang sedemikian. Kami semua berlindung dari yang sedemikian. Jangan sampai minta yang seperti itu. Khawatir kita nggak kuat. Tapi kalau itu terjadi dengan kita, kita harus kuat. Jangan minta loh, jangan minta. Jangan nantang-nantang, jangan minta jelek, jangan. Minta tetap yang baik. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim yusibuhu adan min marodin fama siwahu illa hattallahu lahu sayyiatihi kama sebagaimana tahuttu sajaratu warakoha, sebagaimana pohon yang pada berjatuhan daun-daunnya. Jadi orang mukmin itu kalau sakit, maka dia dosanya berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Maka itulah yang saya sampaikan, bahwa besok ada orang dibangkitkan, 2 orang, satunya itu orang yang rekoso di dunia, ternyata daun-daunnya sudah pada rontok, dosa-dosanya maksudnya. Sementara yang satu masih mendot oke banget, ijo royo-royo, dosanya oke banget maksudnya. Nah, kenapa? Apa perbedaan 2 orang ini? Perbedaan orang ini rekoso banget di dunia, wisma ekonominya susah. Oke, uripe orangnya mau sabar dong. Sabar dong. Sementara yang satu bergelimang dengan segala sesuatu, sehat banget duitnya, oke. Anaknya dilalayo, sehat-sehat, pinter-pinter. Terus begitu kenikmatannya. Maka orang ini masih mendot, masih banyak dedaunya, masih banyak dosanya, belum gugur. Sementara kita tahu nih, sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Itu yang sangat kita inginkan besok. Makanya orang soleh itu jangan pernah selalu berharap doanya dikabulkan di dunia, jangan. Dan memang begitu, memang Allah sebutkan seperti itu, bahwa orang soleh itu justru pengabulannya banyak nanti di sana, banyak ditabung. Dari sini kita tahu berarti doa itu harus terus dipanjatkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, doa itu seperti anak panah dilepaskan di malam hari, pasti tidak akan sampai kepada tempatnya. Makanya dikatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang muslim. Nah sudah, kita berdoa saja. Dan kita tahu nih, orang soleh doanya akan banyak dikabulkan untuk yang di sana, ditunda. Sayangnya Ibnul Qayyim menyampaikan apa? Kebanyakan orang lebih suka yang cash. Ini orang cash nih, ala poyo porayo. Nah ini masuk ke syarat la ilaha illallah yang ketiga, masalah yakin. Dulu kita sudah pernah belajar. Innalladzina amanu billahi wa rasulihi summa sekalian kan summa lam yartabu. Itu Mas Denny masih ingat. Kemudian tidak ragu-ragu. Jadi udah enggak usah ragu-ragu. Ini si ragu-ragu ya jenenge syarat la ilaha illallah belum terpenuhi. Nah, ini penting ini. Penting ini. Jadi tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit atau lainnya kecuali Allah menghilangkan dosa-dosanya dengan sakit itu sebagaimana sebatang pohon yang berjatuhan daunnya. Dari Sa'id bin Aslam, Maula Umar bin Khattab, pembantunya Umar bin Khattab, apabila ada dosa seorang mukmin yang tidak terbebas oleh amalnya, ini perhatikan, maka kematian akan melunasinya, sehingga sakaratul mautnya dan penderitaannya saat menjelang kematian yang sangat berat mengantarkannya sampai tingkatan di surga yang tinggi. Jenengan kan sudah ditentukan, Pak Tovan, sudah ditentukan jenengan tuh manzilahnya besok insya Allah surga, udah ditentukan. Si fulan di sini, si fulan di sini, si fulan udah ditentukan sejak jenengan diciptakan. Maka ketika jenengan kau perbuatan di dunianya belum pantas untuk manzilah itu, Allah akan paksakan untuk sampai ke manzilah itu. Ternyata misalnya manzilah jenengan kok duhur, kok jenengan ibadahnya sih kurang oke. Oh, dikasih penderitaan jenengan. Makanya ibadah banyak itu penting. Kalau jenengan manzilahnya, jenengan sudah rajin ngaji seperti ini, insya Allah manzilahnya tinggi, insya Allah manzilahnya tinggi. Nah sekarang bagaimana caranya supaya manzilah tinggi itu kita peroleh dengan amal yang banyak. Jangan sampai manzilah tinggi harus dengan ya itu juga nggak apa-apa, dikasih sakit teramat sangat, penderitaan teramat sangat, itu juga untuk mencapai manzilah. Tapi dengan rajin ahli ibadah, insya Allah kan lebih sedikit potensi pakai bagian itunya maksudnya. Di sini dikatakan bahwa sehingga sakaratul mautnya akan diperberat, sehingga kematian melunasinya, berarti pun rampung. Memang jenengan sampai di titik itu. Ini penting. Berarti sebaliknya orang kafir tadi bagaimana? Kalau dia berbuat baik, orang kafir itu berbuat baik,
Ini cerita orang kafir berbuat baik, bukan orang kafir sing elek ya. Orang kafir berbuat baik. Kan yo dibalas kali Gusti Allah, tapi di dunia. Nek balasannya koyo yo urung cukup, nanti pas sakaratul maut diringankan. Gampang sakaratul mautnya buat dia. Bayangin. Nah ini dari sini kita tahu bahwa kita nggak bisa ngejat orang. Wah kalian mati ini kok koyo ngono, nggak bisa. Kok penak menju? Itu yang fasik. Kok penak menju mati ini? Ya iya, bagi kita yang sudah tahu ilmunya, ya iya, memang diringankan dia. Ben balasannya sok ngono pol maksudnya iki. Paham ya? Fikih nih, men APN jenengan itu wis dibalasan dunia kabeh. Pun entek, saya dari leboken raja enam. 2 hari ini Pak teman saya ngumpul ke apa namanya itu kan musim kemarau ya, di belakang banyak itu. Saya selalu bilang ke anak-anak Abdul, "Dul, panas tuh Dul." Dari bakar tuh, "Panas tuh Dul." Oh iya, dia bilang, ambil baju di kayak giniin. Kok tadi orang panas ya? Di apa namanya tuh? Halang pakai baju. Nah itulah penghalang itu amal soleh dulu itu. Gitu loh. Sing ngalang-ngalang itu diterapkannya amal soleh dulu gitu. Makanya amal soleh itu adan gitu. Wah cinta banget adan Abdul. Masya Allah. Nah itu contoh kecil pelajaran untuk anak-anak. Yeah. Ini jadi pelajaran untuk kalau gitu. Masya Allah. Insya Allah kan ingat sampai tua. Udah ben bapak zamannya surip beres mati. Sok kondong ngono gitu kan. Dan sesungguhnya ya, orang kafir yang telah melakukan kebajikan di dunia maka akan diringankan beban kematiannya sehingga genap seluruh pahalanya, seluruh kebajikannya, maunya pahala untuk kebajikannya di dunia, kemudian dia masuk neraka jahanam. Paham sampai di sini? Ya? Jadi sakit bagi orang muslim itu memang menggugurkan. Hitung-hitungannya yaitu tadi berarti Mas Awan, nek jenengan ora pengen dikei loro sing banget amane sing oke. Sebab jenengan sing ngaji kaya ngene iki ketok-ketok yo dhuwur mansile. Kecuali jenengan mansile ora pati dhuwur. Nek misalnya nang sargane iso dhewe lah, iso dhewe. Mansile jelas ngisor dhewe. Mbok menawa yo ringan. Gitu. Tapi kalau mansilanya dengan tinggi, apalagi doanya ayat tadi, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar saya menemanimu. Itu Firdaus. Maka Rasul mengatakan apa? Bantu saya dengan banyak sujud. Gitu. Makanya Imam Ahmad 300 rakaat karena dia jelas mansilahnya tinggi gitu. Makanya sebelum datang sakit rajin-rajinlah beribadah, sebelum datang miskin rajin-rajinlah sedekah dalam kondisi kekurangan juga, itu lebih lagi luar biasa. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti pembahasan tersendiri yang memang agak dalam ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberi waktu. Saya ingin sampaikan terakhir untuk jenengan. Ini pengantar karena saya mau menyampaikan bab tafsir. Saya ingin di sini konsentrasi di bab kitab kita. Nanti kita di masjid karena ini kan dengan jenengan makanya saya sampaikan. Kalau nanti punya kesempatan waktu malam Senin insya Allah ba'da maghrib sampai isya. Mudah-mudahan ini masih dirancang ininya. Sebenarnya rencananya malam ini rencananya, tapi ternyata panitianya masih agak bingung. Dia mendatangkan beberapa ustadz sekaligus. Di antara nanti pembahasannya adalah dari depan, maunya juz 30 tapi dari amma yatasaalun. Jadi ini penting buat kita ya. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi mulai juz 30 itu dibuka dengan sesuatu yang besar. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Ini jangan tahu enggak sebab turunnya ayat ini? Ini sebab turunnya itu masalah akidah besar. Karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ternyata meyakini Allah Maha Pencipta. Ini pelajaran di hari Sabtu Pak dengan Ustaz Rosid sebenarnya di bab kitab Tauhid. Tetapi mereka itu nggak yakin betul apakah saya itu akan dibangkitkan, gitu. Jadi orang-orang kafir dulu tuh percaya Allah Maha menciptakan, yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki. Itu mereka yakin. Tapi ketika sampai kepada titik, lah, engkau mati jadi tulang belulang, opo yo, oto dibangkit, opo yo, oto dibales, itu loh. Coba. Jenengannya sudah ngaji mungkin kata, masa iya sih? Tapi coba jenengan telaah betul-betul. Kalau jenengan sadar bagian itu, itu merubah cara sikap kita. Orang-orang
yang enak-enakan di dunia santai-santai itu kan karena sebenarnya nggak sadar betul kalau dia mau dibangkitin. Dia nggak sadar betul bahwa tulang belulang akan disatukan lagi lewat tulang ekor. Yang disediakan tulang ekor. Jadi dari tulang ekor itu akan tumbuh seperti kecambah, tumbuh trot gitu, jadi seperti kita lagi. Ya. Tapi kalau jenengan nggak sadari betul, seolah-olah itu tuh sesuatu yang muskil, sesuatu yang mustahil. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang dulu. Masa sih kita mau dibangkitin lagi? Kita nanti mau dibakar, disiksa, ditanyain, begitu itu. Nah ini sebab turunnya ammayatasaalun itu tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang itu, tentang bahwa apa yo to arep ditangi ke meneh. Ini menarik gak itu? Menarik gak? Nah ini ayatnya banyak sekali. Contohnya adalah Quran surah Luqman ayat 25. Walain, dan jika ditanyakan sa'al tahum, ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan mengatakan, kata Allah loh ini, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Itu mereka seperti itu. Kemudian di ayat yang lain di Quran surat Al-Ankabut 6163 ini menarik sekali. Kalau dengan membaca tafsir Quran surah Al-Ankabut 6163 itu menarik sekali. Termasuk di dalamnya adalah bab persoalan rezeki nanti di 62-nya. Okay. Dikatakan wala in sa'al tahum, jikalau ditanya sama loh dengan Luqman tadi itu 25. Okay. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sahhara samsa wal qamar, dan siapa yang menundukkan apa? Matahari dan bulan. Maksudnya menundukkan, tahu nggak? Tahu nggak maksudnya? Kalau orang fisika paham ini. Mengatur, betul, diatur. Maksudnya mengatur bagaimana? Supaya dia difalak, di dalam surat Yasin katakan supaya difalakin, dia tetap di garis edarnya. Paham ya? Kalau mereka nggak menurut sama Gusti Allah, dia berubah garis edarnya, yang di. Tapi dia tuh terus di garis edarnya terus, sesuai perintah Allah. Ini kan makhluknya Allah ini. Emang kelihatan garis edarnya kan enggak? Tapi kan selalu nek tanggal 15 di purnama, ya toh Pak. Dengan ayamul bid mesti paham. Oh, nek purnama berarti saya puasa, ya kan? Ya kan? Selalu seperti itu, selalu di garis edarnya itu. Siapa itu? Orang dulu mengatakan Allah. Mereka mengatakan Allah. Nah, fakta ini dikatakan kemudian kata Allah, fa'ana tuh fakun itu maksudnya gini. Loh, wis ngono ngerti kok ijik berpaling gitu. Kowe kan ngerti toh yen sing gawe bumi dan langit itu Gusti Allah. Yang menjadikan tunduk matahari, bulan tetap muter seperti itu. Sudah berapa lama ini? Itu juga Allah. Lah wis koyo ngono faktane kowe ngakune lah kok isi berbalik, maksudnya bagaimana? Karena ternyata mereka itu masih mengharapkan pendampingnya Allah untuk sesuatu itu. Tentang rezeki. Makanya di sini di ayat berikutnya katakan Allahu yabsutu rizqa. Allah lah yang berkehendak membagi rezeki liman kepada orang-orang yang dia kehendaki, liman yasha min ibadih. Allah lah yang menghendaki melonggarkan rezeki kepada seorang hamba tertentu, dan Allah pula yang menyempitkan dengan hikmahnya Allah, dan Allah yang paling tahu dengan itu. Coba dengan perhatikan ini. Kalau jangan sadar ini, jangan itu nggak penting. Sugihan orang suki itu nggak penting. Yang penting kita itu bagaimana tuh menyikapinya. Karena sesungguhnya baik longgar maupun sempit itu di bawah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok saya dibuat sempit misalnya? Ya memang menurut Allah sebentar ini buat kamu yang paling bagus itu kalau kita tahu ilmunya. Kita jadi ridho. Nah, pulang dengan ridho kepada Allah itu yang penting, jadi husnul khotimah. Masalahnya kadang-kadang orang nggak belajar itu nggak ridho. Kalau kayak kok iso sugih aku ora. Podo-podo lho kerjane karo aku. Kowe yung podo wong, madang ya podo madang sego. Jadi lihat orang-orang kaya memang ada istimewanya. Enggak, Yusuf Hamka itu biasa aja itu. Sing duwe tolok men kuwi. Memangnya kemudian dia istimewa banget kalau ngomong? Enggak juga, biasa aja. Ya enggak? Memang Allah takdirkan dia jadi kaya raya. Ya enggak? Kalau memang belum ketakdir kaya, mbok nganti koyo po usaha ping 100 bangkrutnya ping 150. Nyoba usaha ping 100 bangkrutnya ping 150 saking kebangetan. Ya, kawan yang belajar tentang dunia usaha itu paham insyaallah.
Jadi ini kita akan bahas ayat-ayat seperti ini nih, nanti di amma yatasaalun. Itu menarik sekali sebenarnya itu. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi akidah kita. Yang sebenarnya oleh Pak Taufan udah dapat di kitab Tauhid di Ustaz Rosid. Tapi mudah-mudahan dengan ikuti seperti ini nanti lebih dahsyat Pak Taufan insyaallah. Saya itu hari ini disemangati oleh Pak Taufan, Masya Allah. Pak Taufan tahu saya mau ngajar di Baitul Salam, beliau, saya jemput habis maghrib, sebelum maghrib Ustaz, saya mau ikut. Ini, oh, Masya Allah tuh, saya mau ikut. Sampai istri saya tuh bilang gini, Pak Taufan, bener Pak Taufan ini Pak Taufan, ya Allah mohon kepadamu panjangkan umur Pak Taufan. Sampai kayak gitu istri saya itu. Sampai kayak gitu istri saya itu. Saya kaget juga. Kenapa Mi doa kayak gitu? Ya Allah, kan jarang-jarang orang sepuh begini ini. Wah, saya aja berbesmili, bener loh. Itu doa asli loh itu, tanpa ini. Tiba-tiba kayak gitu, ya Allah, Mi. Iya ya Mi, ya. Saya aja dijadarkan, Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi orang diberi karunia, itu yang dikatakan seseorang yang melaksanakan sebuah ibadah akan diberikan ibadah yang lain. Seseorang yang mengamalkan ilmu akan diberi ilmu yang lain. Bentuknya nyata. Diberi energi loh, ya kan? Diberi energi, diberi waktu, diberi sempat, diberi bensinnya oleh Allah. Gimana coba? Coba, Masya Allah. Inilah, makanya dikatakan di dalam surat An-Nisa 69 dikatakan wahasuna ulaika rafiqa. Itu yang istri saya sering bilang, ya jadi orang soleh ya, jadi orang soleh. Karena apa? Sebaik-baik teman adalah orang soleh. Jadi orang soleh. Jadi punya intik konco, minimal konco mungkin delok baik ya terus ingat kali akhirat. Itu. Mudah-mudahan jangan kalau bila saya ingat akhirat, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah ini pembukaan ya, nanti kita di sana insya Allah akan belajar ini, mudah-mudahan clear sampai ya, kita tidak tahu akan sampai berapa lama ya, waktunya dari maghrib sampai isya. Belum tahunya mulainya kapan, karena per hari ini tadi ternyata masih belum bisa dilaksanakan. Tapi insya Allah kalau jadi cuma dekat dengan jenengan maksudnya. Ini kan keberuntungan insya Allah. Itu ya sharing malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.